Orang tidak sabar ingin mendapatkan hasil dengan cepat, tetapi di sini Allah memerintahkan umatnya untuk istirahat. Apa itu istirahat? Istirahat adalah perlawanan terhadap kecepatan kesibukan. Jika kecepatan berhenti, maka barulah bisa istirahat. Manusia dibatasi oleh waktu. Kalau kita tahu batasan ini, kita akan tahu betapa pentingnya arah dibandingkan kecepatan. Dengan arah yang salah, semakin cepat itu berbahaya. Yang penting di sini ialah mata yang melihat segalanya. Mata yang melihat segalanya ini adalah wawasan. Wawasan butuh kerendahan hati dari waktu ke waktu. Jika saudara melihat seluruh waktu, saudara akan menjadi sadar. Arah yang berbeda pasti berbeda tujuan. Jalan iman itu apa? Yaitu kehidupan yang tidak membantah firman Tuhan. Apa alasan kita merenungkan firman? Ini adalah proses memenuhi dengan pikiran Allah. Pikiranku diganti dengan pikiran Allah. Ini proses perubahan. Kalau tidak ada Allah, tidak ada standar. Kalau tidak ada standar, hidup menurut pikiran sendiri. Hidup ini untuk apa? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang mudah. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ini bukan sekedar jangan khawatir. Kalau ingin tidak khawatir, kejarlah alasan dan tujuan. Bagaimana seharusnya kita hidup? Kita hidup untuk apa? Ini bukanlah hal yang kita tentukan. Ini ada dalam kehendak Allah. Bagaimana kita menghemat waktu? Akan sia-sia kalau tidak mengetahui kehendak Allah. Bukan manajemen waktunya, tetapi mengetahui kehendak Allah. Bukan melakukan apa, tetapi kenapa. Kita harus terus bertanya kenapa agar tidak kehilangan arah. Standar untuk menentukan arah hidup adalah: pertama, kasihlah Allah. Kemudian hidup dalam kasih Tuhan. Kasih itu yang mengontrol kita. Allah memerintahkan agar kita hidup dengan lebih perlahan. Maksudnya kalau kita hendak mengasihi sesama, maka waktu pribadi kita harus berhenti. Ketika kecepatan itu berhenti, maka di situ kehendak Allah akan terjadi. Standar yang kedua adalah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, apakah aku bisa berhenti melakukan rutinitas dan mendekati mereka untuk diinjili? Ini hal yang sangat penting. Kehendaknya memberitakan Injil. Ini kesempatan yang tidak terulang. Standar yang jelas ini adalah suatu anugerah. Ketika penginjilan menjadi prioritas, kehidupan kita terarah. Hukum kasih dan amanat agung itu standar penentu semua pilihan. Kehidupan yang punya arah bukanlah pemborosan waktu. Hidup untuk kehendak Allah, hukum kasih, dan amanat agung tidak akan ada penyesalan. Apabila kita hidup pada standar yang jelas ini, konflik dan kecemasan akan hilang. Kemerdekaan akan datang. Hidup semakin kuat dan berlimpah. Kesibukan tanpa henti ujungnya akan menghilang. Akan tetapi orang yang menjalankan kehendak Allah akan hidup selamanya. Harapan saya, peganglah keabadian ini di tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.